Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jaringan Dasar pada Manusia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 3. Yang pertama ada Hilyatul Aulia Nasution, kedua Hotria Marito, ketiga Intan Nur, yang keempat Jessica Fiorentina, yang kelima Jihan Dinda Khairunisa, yang keenam Jiwan Daniel, ketujuh Khairul Rizal, ke-8 Krisdayanti Syagian, ke-9 Lamria Amelia, dan ke-10 Marsendra Eka Putra. Saya akan menjelaskan jaringan otot lurik. Otot lurik memiliki bentuk sel, penyusun, berbentuk silindris panjang. Inti selnya berbentuk lonjong, jumlahnya banyak di tepi serat otot. Pita gelap terang lurik ada, aktivitasnya kontraksi cepat dan mudah lelah. Pengaruh sarafnya, saraf sadar, bekerja secara volunter, dan letaknya melekat pada rangka manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hotria Pancasila. Otot polos merupakan jaringan yang bekerja secara tidak sadar atau melalui jaringan syaraf. Otot polos terdiri dari serat miofibrin homogen, berwarna merah yang berbentuk pusipom atau meruncing dan panjang. Otot polos hanya memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel, yang bergerak secara lambat, teratur, dan tidak cepat lelah, yang berada di organ berongga pembuluh darah dan pencernaan untuk menjaga sirkulasi darah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan. Bentuk sel penyusun otot jantung yaitu silindris dengan bagian ujung bercabang. Inti selnya berbentuk lonjong, jumlah 1 di tengah serat. Pita gelap terang ada. Aktivitas otot jantung yaitu kontraksi kuat, ritmis, tidak mudah lelah. Pengaruh saraf otot jantung yaitu saraf otonom bekerja secara involunter. Letak otot jantung berada di jantung. Terima kasih. Ini jaringan epitel. Jaringan epitel terbagi atas 8 macam. Yang pertama akan dibacakan oleh Jessica. Kami persilahkan. Yang pertama adalah epitel pipis lapis. Ini adalah gambarnya yang tersusun dari satu lapis sel yang berbentuk pipi. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Epitel ini berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Selanjutnya adalah jaringan epitel pipi berlapis. Ini adalah gambarnya yang terdiri dari banyak lapisan sel yang berbentuk pipi. Akan tetapi, pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Epitel ini berfungsi dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya jaringan epitel silindris lapis yang akan saya bacakan. Jaringan epitel silindris lapis dan berlapis hanya dibedakan dengan tersusunnya lapisan selnya. Kemudian fungsinya itu untuk sekresi dan absorpsi. Terletak pada, kalau silindris epitel selapis, dia terletak pada saluran telur, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Kalau jaringan epitel silindris berlapis terdapat pada laring-laring dan kelenjar ludah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juan. Kami persilakan. Selanjutnya ada epitel silindris bersilia, bisa kita lihat bentuknya tidak sejajar, serta inti selnya yang berantakan dan tidak sejajar. Kegunaannya yaitu untuk proteksi dan terdapat di rongga hidung dan saluran pernapasan. Selanjutnya ada jaringan epitel kubus lapis yang bentuknya seperti kubus dan dikelilingi oleh inti sel. Kegunaannya untuk proteksi, sekresi, dan absorpsi, yang dimana terletak pada kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Jaringan epitel kubus berlapis. Ciri-ciri epitel kubus berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Jaringan yang terdiri lebih dari satu lapisan sel yang disusun kombinasi bentuk kubus dan pipi. Fungsi epitelium kubus berlapis berfungsi untuk proteksi, direksi, dan absorpsi. Bertujuan untuk meningkatkan kegangguan atau pembesaran pada organ saat menampung urin. Selanjutnya yang ketiga adalah jaringan saraf yang akan dibacakan oleh Krisdayanti. Jaringan saraf atau neuron terdiri dari dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Kemudian badan sel yang berwarna merah muda, yaitu bagian utama dari sel saraf yang memiliki inti sel atau nukleus yang berada di tengahnya. Kemudian akson yang berbentuk rantai atau penjuluran badan sel yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau impuls. Selubung myelin yaitu bagian sel yang membungkus akson. Selubung myelin terdiri dari sel-sel SO1. Jaringan lemak. Dari gambar ini dapat kita lihat ciri-ciri dari jaringan lemak yaitu berbentuk longgar, tersusun atas sel-sel lemak, bentuk sel poligonal dengan dinding sel yang tipis dengan rongga untuk menyimpan lemak atau minyak. Dan selnya cenderung bulat atau oval. Dan fungsi dari jaringan lemak yaitu penyambung dan pengikat antar jaringan, pembungkus jaringan yang lain. Tulang keras. Dari gambar tulang keras, kita dapat melihat ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat sehingga bersifat keras. Dalam tulang keras terdapat saluran Havers yang di dalamnya terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengatur kehidupan sel tulang dan membentuk tulang spongia dan tulang kompak. 3. Jaringan ikat. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat berciri-ciri yaitu letak sel jaringan ikat ini tidak berhimpit apabila hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya, mempunyai komponen intraseluler atau matriks, dan mempunyai bentuk sel yang tidak teratur. Yang keempat adalah tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas serat-serat yang longgar. Kedua, matriks berupa cairan lendir atau mukus. Ketiga, pada matriks terdapat berkas serabut, kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Keempat, jaringan ini terdapat pada pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuh. Jaringan tulang rawan berfungsi sebagai medium penyokong, pengisi ruang di antara organ, dan mengelilingi elemen-elemen jaringan lain. Yang kelima, ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar berbentuk khusus jaringan ikat dan dengan fungsi utama menyokong jaringan lunak. Kedua, terdiri atas sel-sel kondrosit dan kondroblast, dan matriks serat dan substansi dasar. Yang ketiga, matriksnya mengandung serat kolagen atau serat elastin yang memberi kekuatan, dan tulang rawan memiliki kekuatan ronggaan, penyokong struktural, dan memungkinkan fleksibel tanpa distorsi.